Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Indonesiaku, salam untuk saudara-saudara tercinta Nusantara. Kembali lagi bersama channel Love Leso. Oke sahabat, kali ini channel Love Leso akan mengumas lagi tentang produksi kopi Indeso. Ini seperti yang sahabat saksikan, ini adalah alat roasting dari pembuatan kopinya. Jadi kapasitas untuk alat roasting ini kurang lebih sekitar 5 kilo. Nah, untuk waktu yang diperlukan untuk roasting kurang lebih sekitar 1,5 jam dalam 5 kilo ini sahabat. Nah, untuk klasifikasi tingkat kematangan kita main di medium to dark. Nah, untuk jenis kopi yang saya produksi ini, kopi Indeso ini, kita ada dua varian. Yang pertama Robusta, yang kedua Arabica. Jadi sebelum masuk roasting ini kita ada beberapa proses yang perlu kita lakukan. Oke, kita kupas satu persatu proses pembuatan kopi Indesonya. Nah, ini sahabat, ini namanya kopi gelondongan. Nah, sebelum kering ini kan dinamakan ceri basah. Jadi setelah kita jemur sampai kering, lalu kita cuci sampai bersih sahabat ya. Sebetulnya kalau untuk proses roastingnya tanpa kulit ini kita tidak usah mencucinya. Jadi setelah kita kupas kulit itu baru kita cuci, karena kebetulan kopi yang saya produksi ini ada dua varian. Yang pertama memang kita produksi untuk kampung. Nah, untuk di kampung kopi yang seperti ini itu masuknya sudah murni. Jadi biasanya untuk masyarakat kampung itu menggunakan kopi plus kulit. Nah, kalau untuk penjualan kopi di luar daerah baru kita menggunakan kopi tanpa kulit. Oke, kita lanjut sahabat ya. Jadi ini namanya gelondongan kering kopi sahabat. Oke, jadi ini namanya mesin huler atau mesin kupas kulit kopi. Jadi setelah selesai proses penjemuran sampai kering, nanti kopi kita masuk ke sini untuk mengupas kulit kopinya sahabat. Nanti setelah selesai pengupasan kulit baru proses pencucian biji kopi sahabat. Kenapa harus dicuci ini sahabat? Jadi ketika kopi dicuci itu jadi ada untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam biji kopi. Kayak contohnya kayak ada tanah yang menempel ataupun apapun yang ada selain biji kopi kita bersihkan. Nah, ini namanya mesin huler. Ini kita gunakan untuk kupas kulit kopi. Nah, setelah selesai masuk ke alat ini baru kita cuci. Setelah kita cuci nanti masuk proses roasting. Nah, ini dia alat roastingnya sahabat. Jadi setelah proses kupas kulit atau proses huler baru kita masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini kita buat nunggu sampai dingin baru kita proses menjadi bubuk kopi. Nah, ini untuk alat selip kopinya sahabat. Jadi setelah proses roasting selesai, kopinya sudah masak dengan klasifikasi atau ketentuan tingkat kematangan, lalu kita masuk ke bagian penyelipan. Nah, ini penyelipan untuk menjadikan biji kopi menjadi bubuk kopi. Nah, ini sahabat, jadi setelah selesai roasting baru kita masuk ke penyelipan untuk menjadikan bubuk kopi. Nah, ini sahabat, jadi
Ada dua varian ya. Yang pertama kita murni plus kulit, yang kedua murni tanpa kulit. Jadi untuk murni plus kulit itu biasanya kita jual di desa-desa atau di kampung-kampung sekitaran daerah saya. Untuk di sini, untuk kopi plus kulit itu sudah di sini sudah dianggap murni sahabat ya, sudah sesuai dengan cita rasa masyarakat Ndeso. Nah kalau untuk di luar daerah, di luar tempat saya, baru kita pakai produk yang kedua, yaitu tanpa kulit. Mungkin barangkali sahabat minat, penasaran rasa kopi yang plus kulit seperti apa, sahabat bisa pesan melalui nanti komen di kolom komentar Love Deso sahabat ya. Oke, segitu saja sahabat ya, kurang dan lebihnya. Oke, salam untuk Desa Desa Kultur Cinta Nusantara.